Oke guys, selamat datang lagi di channel Ciwol Dragons ya. Di kesempatan kali ini, guys, ada motor CB guys. Motor CB jadi-jadian tentunya, bukan motor CB yang original ya. Ini adalah project motor CB yang dulu kita pernah bahas dari awal kita buat sampai ada kabel body, terus ada pengecatan dan lain-lain sebagainya. Itu motor CB yang ini udah jadi. Sebenarnya sih udah lama jadi ya, cuman baru kali ini bisa direview. Nah, untuk apa namanya? Untuk detail-detailnya nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Mas Bro. Yang penting udah real ini CB, cuman bukan CB original, istilahnya begitu. Karena ini apa ya? Mesinnya sendiri, rangkanya sendiri, jadi asal buat gitu. Istilahnya CB-CB-an dengan budget yang minimalis. Oke Bung, kita bahas dulu mengenai dari atasan ini ya Mas Bro. Kalau atas ini dianya itu memakai apa namanya body kit. Jadi body kit CB itu kan udah ada yang dijual itu. Dari mulai mungkin harganya sekitar 1 jutaan sampai dengan 2 juta, ada juga 5 juta. Nah, ini body kitnya terdiri dari jok belakang, kemudian ada tangki, kemudian ada ini apa namanya lampu depan set, ada riting kanan kiri, lampu utama, kemudian ini kupingan, ada ini bagel belakang, lampu riting belakang, lampu stop belakang, kemudian selebor belakang, kemudian selebor depan nih itu udah kategori satu set ya. Jadi yang belum satu set itu kayak kontak, terus apa namanya step step belakang itu enggak termasuk satu set. Ya sebenarnya sih ada yang jual sama step belakang, cuman harganya biasanya agak berbeda ya. Ini yang paketan sekitar 1.300.000 untuk body kitnya. Itu belum termasuk sama holdernya juga belum ya. Itu baru sama tangki jok dan kawan-kawan. Oke Bung, kalau kita lihat di areal gearnya, dia itu memakai gear yang agak minian sedikit. Nah, ini pakai gear punyanya Karisma nih Mas Bro, Karisma ataupun Supra X125. Nah, sementara ini untuk shockbreakernya dia itu memakai Supra GEV. Nah, kemudian ini pakai apa namanya? Pakai racer ataupun adapter daripada F1ZR original. F1ZR Jupiter Z original. Biar shocknya itu pendek ya. Kemudian apalagi nih, pelek belakang tuh pakainya GL CB yang modelnya seperti itu. Untuk rantai nyicil, bukan yang set ya. Ini karena belakang pakai KPH, depannya masih pakai GL, rantainya sendiri. Kalau armnya sendiri nih Mas Bro, armnya masih pakai punyanya CB, jadi tidak diganti standaran, karena ekonomis ya. Oke lanjut Bang. Ini dari mesinnya itu dari seri motor Cina ini Mas Bro, motor Cina spek Neotech ya, ataupun Pro, yang cc-nya itu sekitar 150 cc Mas Bro. Mereknya kalau ndak salah itu Tosa apa Viva apa ya, yang modelnya magnetnya itu seperti ini. Ini udah bisa starter, tapi ini kayaknya akinya kurang kuat deh Mas Bro, kurang gede. Karena ini pakai aki yang berapa ya, 4,5 ampere itu yang kecil. Untuk rasionya tetap pakai standar, cc-nya 150 cc Mas Bro. Kemudian ini untuk kabel bodinya ini rakit sendiri Mas Bro, asal rakit. Iya, pakai apa namanya kabel, asal kabel sih sebenarnya. Masalahnya mengadopsi dari ekonomisnya itu tadi. Seumpama kalau pakai kabel yang bagus pun bisa ya, kalau berdasarkan permintaan. Semuanya itu tergantung permintaan. Kalau toh pengennya yang ekonomis ya wis, jadi kabel yang penting bagus gitu ya, kita pakai aja walaupun warnanya itu berbeda. Tapi kalau sama Mas Bro permintaannya wah kabelnya yang bagus, eh, yang warnanya sesuai dengan standar AHM ataupun Honda, nanti bisa juga buatkan dengan versi tertentu.
Itu semuanya tergantung dari permintaan pelanggan aja Mas Bro ya. Oke bos, lanjut bos, kita ke depan. Dari sektor mesin udah jelas tadi Pro Neotech, tapi untuk versi Cina ya. Kemudian untuk ini capit turang depan, capit turang depan dianya itu pakai Pro Neotech ya, yang AS31. AS31 ini bottomnya pakai Pro, asnya pakai Pro, cuman ini bukan yang original ya. Ini yang biasaan aja, yang original itu di sebelah mananya? Yang original itu di atasnya aja ini Mas Bro, pangkon atas ini original. Tapi kalau segitiganya itu bukan original, asnya bukan original. Kemudian as ini bottom bawah juga sepertinya bukan original ya. Kalau spakbornya ini spakbor Ninja lama ini Mas Bro, Ninja R ya. Sebenarnya spakbornya ini yang biasa aja, ini dari paketan tangki juga nih Mas Bro. Kemudian untuk tromol depannya itu dia pakai KF ataupun Supra, bukan, ini Karisma, iya benar, Karisma yang bautnya 4 biji ya. Kalau KF kan itu yang bautnya 5 biji, ini yang 4 biji versi piringan cembung. Nah ini seperti ini nih piringannya nih. Jadi piringannya itu pakai piringan cembung yang bautnya 4 biji. Untuk piringannya bawaan daripada pelek ini, jadi tidak diganti, ini yang biasa aja piringannya. Kemudian peleknya pakai ring 17 semua untuk baik depan ataupun belakang gitu ya Mas Bro, 17 semua. Untuk kalipernya ini memakai Pro Neotech, cuman disesuaikan lagi untuk apa namanya piringan antara piringan dan kalipernya ya. Jadi dilas agak ke bawah, geser sekitar 1 sentian biar PNP dengan piringan Supra lama ataupun Karisma. Piringannya kelihatan yang gitu ya. Ya udahlah, ya namanya juga ini faktor ekonomis juga. Kalau toh permintaannya yang bagus, bisa juga dibelikan yang bagus. Mungkin sobat bisa juga minta TDR atau mungkin pengereman Brembo, itu auto killer lagi nih Mas Bro. Nah ini untuk kaliper atasnya, itu pakai standarnya Pro aja nih untuk kaliper atasnya, jadi nggak ada yang spesial gitu ya, nggak ada yang spesial di motor ini Mas Bro, cuman standar semua dan faktornya itu ekonomis ya. Ini untuk titiknya, klaksonnya, kemudian karbu nih buat Mas Bro yang penasaran karbunya pakai apa. Karbunya itu pakai GL125, ini bukan Pro, ini pakai GL125, makanya agak berbet dikit, tapi ndak apa-apa, jadinya irit nih Mas Bro. Dianya itu ndak berbet kalau udah panas gitu ya. Kalau awal-awal emang mesti dipanasin dulu, kalau awal-awal agak berbetan dikit, tapi kalau udah panas sudah oke banget Mas Bro. Ini untuk sektor karburatornya. Jadi karburatornya ini yo murah sih, yo murahan, enggak wah banget. Kalau kepengen Mas Bro yang responsif itu mesti pakai karburator PE ataupun PWK 24 ataupun 28, yaitu yang jos gandos banget Mas Bro, sesuai dengan spek mesin, yaitu adalah 150 cc. Nantinya biar apa ya, tenaganya power juga, kemudian lebih gahar gitu Mas Bro. Apalagi kalau dikombinasikan dengan tuner di bagian klep, itu udah pas banget dengan karburator yang dituju, yaitu adalah 24 ataupun 28 ya. Nah ini Mas Bro, ini akinya nyelip di sini, ndak popo. Ini maklum ya, masalahnya orangnya itu minta agak ceperan ataupun agak ceper, nggak terlalu tinggi ya. Jadi akinya agak dikebawahin, kalau toh dia postur tubuhnya agak tinggi itu bisa dikeatasin. Lanjut bos, kita beralih ke bagian kopling. Ini koplingnya standar ya, ini standar dari apa namanya, motor Black Engine series ya, modelnya seperti ini. Tapi ini bukan blok originalnya, ini sepertinya juga bawaan daripada mesin ini, bukan AHM nya ini ya. Ini kemarin sempat pecah juga di bagian sini, retak-retak udah dilas. Wes poe biar ndak bocor gitu ya Mas Bro ya.
Kemudian ini selang hawanya lucu banget Mas Bro, selang hawanya. Nah ini selang hawanya dari selang buntu CVT dan dikombinasikan dengan selang, dan nanti finalnya itu masuk ke sasis seperti ini. Wes pokoknya aduh payah tapi bagus sih daripada kita menggunakan selang hawa yang agak panjang-panjang, paling jadinya agak ribet. Untuk stepnya nih Mas Bro, untuk stepnya dia itu memakai CB 650 kurang lebih seperti itu ya. CB 650 untuk pangkonya ataupun dudukan daripada step belakang. CB 650 ini terdiri dari dua plat nih Mas Bro. Platnya itu sebelah luar dan sebelah dalam. Ini ada dua lapis ataupun dua layer untuk dudukannya biar nggak melepes ataupun apa ya, patah gitu ya. Karena kalau biasanya cuma satu lapis saja biasanya tuh patah ya Mas Bro. Ini udah dua lapis, udah dibikin biar kuat sedemikian rupa ya. Ini ada dua layer nih Mas Bro. Tuh. Yang sebelah sini satu, sebelah sini satu. Jadi biar ndak melepas, kuat, walaupun ini sampai patah itu tetap masih pada posisi semula ya. Ini udah dilas sebelah sini sama sebelah sini udah dipaten nih Mas Bro. Nah untuk knalpotnya sendiri pakai knalpot rongsokan ya, rongsokan daripada Proneotech ya, modelnya seperti ini. Black engine juga modelnya seperti ini. Biasa sih kalau knalpot kayak gini kan murah gitu ya. Mungkin Mas Bro yang pengen upgrade juga mengenai knalpot bisa juga nih pakai knalpot yang bobokan yang brom-brom gitu ya, bisa juga, itu lebih keras lagi pelan. Nah ini dia itu memakai shock KEV, mereknya itu kalau ndak salah Aspira Mas Bro. Tuh di sini ada kodenya KEV, Honda Aspira. Lanjut Bang, ini bagian pepetnya ini pakainya punya RX King ya, ya benar banget. Ini pepet belakang pakainya punyanya RX King. Ini tuh biar airnya itu ndak nyiprat-nyiprat ke atas ya. Kalau ndak ada seperti ini, nggak ada pepetnya, bisa aja nih air nyiprat ke atas, sudah sampai deh di punggung Mas Bro. Nah ini kalau kita lihat di bagian atas jadinya seperti ini. Ini pakai Racer aftermarket, kemudian stangnya juga pakai aftermarket, selang remnya pakai yang aftermarket, kalipernya pakai yang pro non original. Kemudian ini kas spontannya juga bukan original YZ. Yang penting kelihatan spontan gitu Mas Bro. Nah ini adalah penampilan dari atas seperti ini. Wes. Tuh, gimana? Dan ini adalah beberapa rincian dananya yang tergolong semuanya itu ekonomis semua. Ada pilok, ada cat, ada wis macam-macam, ada tutup tangki, ada pos lahar, plat rating belakang, ada sasis, ada standar tengah, ada stepnya juga, ada arm. Itu sepaket sekitar 980-an Mas Bro. Itu untuk satu paketnya. Kemudian untuk mesinnya sendiri itu sekitar berapa kemarinnya, sekitar 700-an, 700 sampai 800. Itu belum termasuk ongkos kirim ya, ongkos kirim itu belum termasuk sama biaya servisnya juga. Ini juga di servis ringan aja, nggak servis berat Mas Bro. Kemudian untuk total keseluruhannya itu berapa Bang? Total keseluruhannya itu adalah sekitar 7 sampai 9 jutaan Mas Bro, kurang lebih seperti itu untuk membuat motor yang model seperti ini dengan minimalis ya. Jadi ada pengecatan minimalis, ada barang-barang macam-macam minimalis begitu. Kurasa segitu aja dulu untuk perjumpaan kali ini tentang motor CB ini ya. Mungkin buat Mas Bro yang nunggu-nunggu updatean terbaru mengenai motor CB ini. Yeay, dedek tuh, dedek, dedek. Oh,
Kita bunyikan motornya, Bo. Kita bunyikan motornya sama-sama, Dek. Oke. Ini kita bunyikan motornya sama-sama. Motor CB. Tuh. 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 Oh, Dedek. Oh. Dedek. Dedek. Oke, itulah tadi Mas Bro mengenai perjumpaan kita dengan motor CB ini udah jadi. Thank you banget udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video. Oke, thank you banget yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya. Wassalamualaikum. Dedek. Tuh. Tuh, Dedek tuh. Dedek tuh, 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 tuh. Hihihi. Dedek tuh, 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 tuh. Duh, 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 duh.